Halo Tribuners, Live Update Top 10 kembali hadir menemani Anda. Edisi kali ini kami akan menyajikan soal fenomena kelangkaan minyak goreng, tahu, dan tempe di Indonesia yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Bersama saya Siska Muwaski, kita jelang Live Update Top 10 selengkapnya. Minyak goreng murah kini jadi barang langka di pasaran. Akibatnya sejumlah warga melakukan penyerbuan di sejumlah retail atau pasar modern begitu mengetahui adanya stok minyak goreng murah. Peristiwa ini terekam dalam beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, warga yang didominasi emak-emak ini nekat saling berebut minyak goreng kemasan. Tentu saja hal ini membuat pihak pengelola retail merasa kewalahan. Bahkan mereka rela mengantre sebelum toko dibuka. Beberapa warga asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, misalnya sampai menempuh perjalanan 12 jam menuju kota Medan demi mendapatkan minyak goreng kemasan. Pasalnya, stok minyak goreng telah habis dan hanya datang sepekan sekali, itu pun dengan harga yang melambung tinggi mencapai Rp40.000 per 2 liter. Cerita yang sama juga dialami oleh sejumlah ibu-ibu di Pulau Jawa. Ratusan warga mengantre untuk mendapatkan minyak goreng murah saat operasi pasar yang dilakukan pemerintah pada Jumat 11 Februari. Terkait kondisi ini, masyarakat pun diimbau tidak panic buying. Kelangkaan minyak goreng ternyata juga dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sejumlah warga di Jalan Beting, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara menjadi korban penipuan paket minyak goreng senilai Rp1,5 miliar. Para korban yang merupakan emak-emak ini bahkan histeris saat pelaku diamankan oleh pihak kepolisian pada Sabtu 19 Februari lalu. Bahkan beberapa dari mereka menghardik pelaku berinisial DA dengan umpatan kasar. DA diketahui merupakan tetangga dari para korban. Dalam modusnya, DA menjual minyak goreng dengan harga yang jauh dari pasaran, yakni Rp135.000 per 12 liter dan Rp80.000 per dus. Para korban diminta untuk menyetorkan uang terlebih dahulu sebelum barang dikirim seminggu kemudian. 3 bulan pertama sejak Oktober 2021, pelaku masih mengirimkan minyak goreng tersebut. Namun belakangan barang tersebut tak kunjung dikirimkan, padahal korban sudah memberikan uang. Sejumlah korban diketahui sudah menyetorkan uang senilai ratusan juta rupiah. Polisi mengatakan total seluruh kerugian mencapai Rp1,5 miliar dan berpotensi bertambah. Sejauh ini Polres Metro Jakarta Utara sudah memeriksa sebanyak 9 orang saksi. Polisi juga sudah menyita 2 alat bukti terkait kasus penipuan minyak goreng murah ini. Atas perbuatannya, DA dijerat dengan pasal terkait penipuan dan penggelapan. Oh, jadi ada orang nitip juga ke ibu ya? Itu keluarga saya, Pak.
dapat juga uang tetangga. Bu, modal yang ibu keluarin udah berapa, Bu? Kalau ibu sendiri berapa? Aku nggak ada modal, cuma mau kerja sama yang punya modal. Kerja sama dia nggak ada kajak harga murah kalau minum kopi. Nggak ada ikutan. Naruh duit berapa, Bu, tadi, Bu? Saya baru 2 minggu ini. Kasus penipuan minyak goreng murah juga menimpa warga di Kudus, Jawa Tengah. Kakak beradik pengusaha kerupuk bernasib apes, pasalnya mereka malah dikirimi air saat memesan minyak goreng. Jumlah yang dikirimkan tak main-main, yakni mencapai 25 jerigen. Peristiwa ini dialami oleh warga desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah bernama Siti Mutoharoh dan Musmiah. Siti Mutoharoh menuturkan peristiwa yang dialaminya itu bermula ketika dirinya ditawari oleh seorang pria yang menjajakan minyak goreng curah. Harga yang ditawarkan yakni Rp16.500 per liter, padahal harga pasaran mencapai Rp18.000. Lantaran mendapat harga yang lebih murah, Siti dan Musmiah kemudian langsung memesan pada pria tersebut. Mulanya kakak beradik tersebut membeli minyak goreng di tempat yang sama selama 3 kali. Selama pembelian itu, pelaku masih mengirimkan minyak goreng yang asli. Namun saat pembelian keempat, mereka malah mendapatkan kuah soto. Mereka baru tersadar selang sehari dari pembelian minyak goreng palsu itu, yakni pada Minggu 13 Februari. Dari total 21 jerigen yang dibeli oleh Siti, 20 diantaranya berisi kuah soto. Sedangkan Musmiah membeli 5 jerigen yang seluruhnya berisi air. Menurut Siti, per jerigen berisi 17 kg. Total harga yang harus dibayarkan yakni Rp5.860.500. Sedangkan Siti baru membayarkannya sebesar Rp5 juta. Kasus ini sudah diselidiki oleh kepolisi, bahkan pelaku sudah ditangkap. 20 jerigen kali 17 kilo ku berapa? Pokoknya itu. Ada berapa drum yang palsu, Bu? 20. 20. Yang Mbak satu Yuku juga, Mbak Yuku ini belakang malah banyu bloko, Mas. Banyu hanya malah banyu tak putih. Nah, ini kan campur minyak. ini air berarti ya, Bu? Air. 20 jerigen berarti itu ya, Bu ya? 20 jerigen yang palsu. Senilai berapa, Bu? 5 juta. 5 juta. Terus setelah itu orangnya dikontak bisa nggak? Nggak bisa. Pak Bel, dibel ponakanku nggak bisa. Ini Ibu beli sebanyak itu untuk keperluan usaha ya, Bu? Untuk ini goreng kerupuk. Oh, untuk usaha kerupuk ya? Itu malah paginya kan anakku kan beli kemana-mana. Terus semua ndak ada pas langka, pas ndak ada barang. Jawa Tengah di Kudus ini berupa dugaan menjual minyak goreng palsu sebagaimana diberitakan di media beberapa waktu lalu. Sebagai bentuk langkah responsif kami sejajaran Satgas Pangan Jawa Tengah sudah menindaklanjuti, bahkan sudah menangkap pelakunya. Ini modusnya adalah dicampur dengan air. Jadi setelah 1 kali transaksi minyak goreng asli, yang kedua asli, 3 asli, yang keempat palsu. Ini sudah dalam penindakan dan upaya penyidikan lebih lanjut. Di tengah fenomena kelangkaan stok minyak goreng di pasaran, Satgas Pangan Sumatera Utara menemukan ada jutaan liter minyak goreng yang ditumpuk di gudang di wilayah Deli Serdang. Penemuan ini terjadi pada Jumat 18 Februari lalu. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, membeberkan temuan itu merupakan minyak goreng kemasan yang seharusnya sudah siap dipasarkan. Tak hanya di Sumatera Utara, Polri mencatat temuan serupa juga terjadi di beberapa provinsi lainnya
seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Tengah. Temuan ini masih didalami oleh Satgas Pangan Polri. Polisi pun belum dapat menyimpulkan soal tindakan yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut. Sementara itu terkait dengan penimbunan di Deli Serdang diketahui dilakukan oleh anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Salim Infomas Pratama Tbk. Perusahaan milik konglomerat Antoni Salim ini berdalih bahwa hasil produksi yang disimpan di gudangnya diprioritaskan untuk menggoreng produk mie instan. Tak hanya untuk kebutuhan perusahaan, minyak goreng kemasan berbagai ukuran itu juga didistribusikan ke distributor dan pasar modern di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, dan Jambi. Temuan ini juga ditelusuri oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk mendalami dugaan kartel dalam komoditas tersebut. Penimbunan, saya katakan dugaan penimbunan. Di sana ditemukan sejumlah stok, ya, ditemukan sejumlah stok di Sumatera Utara dan di NTT. Nah, dari temuan ini kemudian Satgas Pangan melakukan pendalaman terkait apa? Terkait dari stok itu sendiri. Berapa sih sebetulnya kapasitas produksi, berapa sih sebetulnya yang mereka jual dalam satu hari dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita secara faktual, secara objektif bisa menemukan atau memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam unsur-unsur di Perpres 71 2015 tentang Bapepti. Saat ini masih dalam pendalaman, nanti secara lebih detail nanti saya persilahkan Pak Direksus selaku Wakasatgas Pangan. Kelangkaan minyak goreng di pasaran membuat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan sidak di sejumlah wilayah. Satu di antaranya di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 17 Februari lalu. Mendak Lutfi melakukan sidak bersama dengan Wali Kota Makassar Dani Pomanto di Pasar Pabaeng-Baeng. Sidak tersebut dilakukan guna mengecek ketersediaan minyak goreng paket premium dan sederhana seharga Rp14.000. Pada kesempatan tersebut, Lutfi malah disemprot oleh seorang emak-emak saat tengah berdialog dengan pedagang. Wanita tersebut langsung mengeluarkan kekesalannya lantaran dirinya kesulitan mencari minyak goreng, baik di pasar atau retail. Ia juga mengeluhkan soal minyak goreng yang mencapai Rp42.000 hingga Rp45.000 per liternya. Emak-emak tersebut merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan. Selain ke Makassar, Lutfi juga melakukan sidak ke wilayah lain seperti Surabaya. Tak hanya Lutfi, sidak juga dilakukan oleh jajaran Kementerian Perdagangan di beberapa wilayah untuk mengecek ketersediaan minyak goreng. Terkait dengan kondisi ini, Mendak mengaku heran pasalnya stok minyak goreng terbilang aman. Lutfi pun menduga kondisi ini terjadi karena ada oknum yang bermain curang. Tapi ini nggak ada barang. Waktu kemarin barang ada, mahal, marah. Sekarang murah. Bagaimana tidak marah, Pak? Oh, minyak 2 liter 40 lebih beli beras. Kita orang kecil, masa beli barang begini? Disembunyi, mahal lagi. Ada usah. Siapa tidak marah? Pak Dere. Kalau bisa itu berapa jualnya, Bu? Ini jual berapa satu ini? 4. 12.000. Ada barangnya banyak? Sedikit. Iya, Bu, nanti saya lagi usaha supaya lebih banyak Ibu yang lebih enak. Orang lebih senang beli yang begini ya, Bu ya, daripada yang curah. Iya. Oke, Bu Haji, makasih. Ini belanja atau jualan? Jualan sama-sama. Oh gitu. Oh, ikan teri. Keras kehidupan. Saya mau lihat, memastikan Bu barangnya ada. Karena kalau di Makassar nggak ada, takutnya di timur nggak ada. Jadi saya lihat dulu buktinya. Jadi besok nanti rencananya mulai datang kapal hari ini.
Ya mungkin besok lagi. Ya. Tak hanya minyak goreng, keberadaan tahu dan tempe di pasaran kini juga ikut langka. Hal ini imbas dari kenaikan harga kedelai di pasaran yang kini mencapai Rp11.000 per kilogram dari sebelumnya Rp9.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan baku membuat para perajin tak bisa serta-merta ikut menaikkan harga hasil produksi mereka. Perajin tahu di Depok bernama Irfan mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi sejak 3 bulan belakangan. Dalam menghadapi kenaikan harga ini, perajin sudah melakukan beragam cara termasuk mengurangi ukuran tahu dan tempe. Namun tetap saja upaya ini tak menghindarkan mereka dari kerugian. Tak hanya ukuran tempe dan tahu, para pengusaha juga mengurangi jumlah karyawan mereka. Hal ini dilakukan untuk menambal biaya produksi yang tinggi. Aksi mogok produksi pun dipilih sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintah. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu atau Gakoptindo, Aib Syarifuddin mengatakan, aksi mogok dilakukan selama 3 hari, mulai dari Senin 21 Februari hingga Rabu 23 Februari. Sedianya, aksi mogok hanya akan dilakukan oleh para perajin di Jabodetabek dan Jawa Barat saja. Namun ternyata sejumlah wilayah di Pulau Jawa menyatakan turut mengikutinya. Dalam aksi mogok ini diperkirakan ada 500 ton tahu tempe yang hilang di pasaran selama 3 hari. Tak hanya melakukan aksi mogok produksi, ratusan pedagang dan perajin tahu tempe di Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat juga melakukan aksi demo pada Senin 21 Februari. Mereka membentangkan poster berisi aspirasi mereka. Ketua Paguyuban Pedagang Tempe Dadi Rukun, Rasjani, menuturkan aksi mereka dilatar belakangi melambungnya harga kedelai. Diharapkan dengan aksi ini, pemerintah mendengarkan aspirasi mereka. Rasjani mengaku pihaknya hingga kini tak mengetahui pasti penyebab naiknya harga kedelai. Padahal menurutnya, stok persediaan kacang kedelai khususnya di kota Depok dalam kategori aman. Diketahui para produsen tahu dan tempe di Pulau Jawa melakukan aksi mogok produksi selama 3 hari dalam pekan ini. Tak hanya mogok produksi, tapi juga tak menjual tahu dan tempe sementara waktu. Kenaikan harga bahan baku membuat mereka mengalami kerugian lantaran tahu dan tempe tidak dinaikkan harganya. Sejumlah upaya pun dilakukan termasuk mengurangi ukuran tahu dan tempe. Namun, kondisi ini tetap tidak dapat menambal kerugian yang dialami. Apabila kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka para perajin pun terancam gulung tikar. Pemerintah pun diminta tak menutup mata dengan kondisi ini.
harga kedelai dalam beberapa waktu terakhir sudah ditanggapi oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Lutfi dalam keterangannya pada Jumat 18 Februari menjelaskan bahwa ada beberapa faktor terkait kenaikan harga bahan baku tempe dan tahu ini. Satu di antaranya adalah terjadinya La Nina di Argentina. Selain cuaca buruk yang terjadi di negara pengekspor, Lutfi berujar bahwa kondisi ini juga dipengaruhi kebutuhan besar di Cina. Ia menjelaskan saat ini Cina memiliki 5 miliar babi yang seluruhnya mendapatkan pakan kedelai. Saat ini pihaknya tengah menyiapkan mitigasi dari melambungnya harga kedelai secara nasional. Lutfi menjelaskan kebutuhan kedelai setiap tahunnya mencapai 3 juta ton, sedangkan suplai dalam negeri hanya mencapai 500 hingga 750 ton per tahun. Untuk itu, pemerintah melakukan impor dari beberapa negara, termasuk dari kawasan Amerika Selatan. Kondisi ini membuat harga kedelai di tanah air melonjak menjadi Rp11.000 per kilogram. Hal tersebut membuat para produsen merasa dilema dan serba salah. Pasalnya, apabila harga tempe dan tahu dinaikkan, konsumen akan melakukan protes. Namun, apabila tak dilakukan, maka merekalah yang akan merugi. Seperti yang saat ini sedang terjadi, hingga membuat para produsen tahu dan tempe di Pulau Jawa melakukan aksi mogok selama 3 hari mulai dari Senin 21 Februari hingga Rabu 23 Februari. Penyebab tingginya harga karena kondisi negara importir. Kenaikan harga kedelai hingga membuat para perajin mogok produksi terus ditanggapi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. YLKI mengomentari soal penjelasan pemerintah terkait dengan kondisi negara importir. Termasuk terkait dengan kebutuhan kedelai untuk 5 miliar babi di Cina. Ketua YLKI Tulus Abadi meminta pemerintah untuk tidak mencari kambing hitam dalam persoalan ini. Hal yang jadi sorotannya adalah ketergantungan Indonesia dalam impor kedelai. Menurut Tulus, selama 7 tahun memerintah Presiden Joko Widodo dinilai belum ada upaya untuk memangkas ketergantungan kedelai. Tulus berujar apabila tak ada upaya untuk memasok kedelai lokal untuk kebutuhan dalam negeri, maka berisiko merugikan publik karena harga yang mahal. Kenaikan harga kedelai di tingkat global membuat para produsen merugi. Mereka melakukan beragam upaya dalam mengatasi ini, termasuk mengurangi ukuran tahu dan tempe. Untuk menutup biaya produksi, para pengusaha sampai merumahkan sejumlah karyawannya. Diketahui penyebab dari naiknya harga kedelai ini adalah kondisi dari negara importir.
Selesai melakukan aksi mogok produksi, para produsen tahu tempe berancang-ancang untuk menaikkan harga hingga 20%. Kenaikan harga kedelai dinilai telah merugikan para produsen. Ketua Umum Gakoptindo, Aib Syarifuddin mengatakan bahwa pihaknya telah sepakat untuk menaikkan harga tahu dan tempe imbas melonjaknya kedelai. Rencana ini merupakan solusi jangka pendek karena harga kedelai impor diprediksi akan terus melonjak hingga Juni 2022. Prediksi didasarkan pada waktu panen kedelai di 3 negara penghasil kedelai terbesar, yakni Amerika, Brasil, dan Argentina yang baru memasuki waktu panen bulan September. Diketahui dari 3 juta ton kebutuhan kedelai dalam 1 tahun, 2,6 juta diantaranya berasal dari impor. Aksi serupa ini juga pernah terjadi pada 2021 lalu. Ai pun berharap agar masyarakat mengerti bahwa kondisi ini bukan keinginan mereka. Untuk diketahui, produsen di wilayah DKI Jakarta, Bodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah melakukan aksi serentak mogok produksi. Mogok produksi ini dilakukan selama 3 hari, mulai dari Senin 21 Februari hingga Rabu 23 Februari. Terkait dengan rencana kenaikan harga, akan dilakukan di seluruh Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Muwaski pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!